Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Saputra, kelas IKT 2. Saya dari kelompok 5 ingin membahas materi kami tentang ide pembaharuan dalam filsafat Islam. Baiklah, di sini saya meneruskan pembahasan yang dibahas oleh saudara Asep. B. Pembaharuan pemikiran terhadap pemaknaan hadis. Keagamaan dalam Islam yang tertulis selain Al-Quran adalah hadis. Pembaruan atau perkembangan pemikiran terhadap hadis juga tidak kalah menarik. Semula, ucapan, perbuatan, dan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW adalah bagian yang tak terpisahkan di era kenabian selama 23 tahun, ketika ia berubah menjadi tradisi tertulis pada abad kedua dan ketiga Hijriah dalam kitab-kitab kumpulan hadis. Maka sesungguhnya telah menjadi proses pembukuan terhadap pemahaman dan pemaknaan al-sunnah sekaligus, tanpa disadari umat Islam bahwa sebenarnya telah terjadi perubahan yang begitu mendasar dari tradisi yang hidup, longgar, dan fleksibel menjadi tradisi tertulis. Dalam sejarah pembukuan hadis yang bersifat tertulis, sesungguhnya umat Islam saat ini dipaksa oleh situasi yang mengitarinya saat itu, yakni situasi kelangkaan sahabat tabi'in yang mengetahui secara persis bagaimana cara praktik hidup Nabi, perilaku Nabi, dan munculnya, untuk tidak menyebut banyaknya, hadis-hadis palsu yang dibuat oleh generasi yang hidup setelah Nabi. Situasi tersebut memaksa generasi Muslim saat ini berupaya sekuat tenaga untuk menyeleksi hadis-hadis yang berasal dari Nabi dan yang bukan berasal dari Nabi. Ilmu mustalahu al-hadis, rijalu al-hadis, dan lain-lain merupakan bentuk intervensi atau campur tangan keilmuan para ulama hadis. Lewat metodologi yang mereka gunakan untuk menentukan mana yang sahih, hasan, maqtu', mursal, dan daim, dan begitu seterusnya. Jadi, menurut pendekatan telah epistemologi keilmuan, ada proses panjang yang bersifat historis dalam pembukuan hadis. Proses ini yang sering kali dilupakan umat Islam karena masuk baik mereka untuk segera mengamalkan apa yang dibaca dan didengar, sehingga kurang begitu peduli pada proses dan asal-usul munculnya hadis. Hadis-hadis menyangkut persoalan politik, sosial, ekonomi, budaya, merupakan celah untuk dapat dilakukan kajian yang mendalam, dan sekaligus perlunya pembaruan penafsiran, pemahaman, dan penakmaan terhadap hasanat literatur hadis. Utamanya lantaran situasi dalam peranata sosial, ekonomi, budaya, dan politik saat dibukukannya hadis-hadis tersebut sangat berbeda dari prasana sosial, ekonomi, budaya, dan politik saat sekarang ini. Dimanapun yang umat Islam berada, diperlukan ijtihad atau pemikiran yang keras untuk mencapai kemungkinan penafsiran baru yang tetap sesuai dengan ruh dan jiwa keislaman, dengan tetap memberikan kemungkinan perluasan dan perkembangan wilayah peranata sosial, budaya, politik, ekonomi yang sudah ada. C. Pembaruan pemikiran keislaman kalam fikih, tasawuf, filsafat. Untuk memahami agama,
dan budaya Islam dengan baik, seorang harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah, serta perlu mengetahui seluk-beluk pemikiran kalam, fikih, tasawuf, dan filsafat. Kalam lebih menekankan pada aspek pembenaran akidah secara sepihak, sehingga coraknya lebih bersifat keras, tegar, agresif. Sedangkan fikih lebih bersifat mengatur sistem peribadatan kepada Tuhan, seperti sholat, zakat, puasa, haji, yang sering kali juga merambah ke wilayah lain, yang mengatur hubungan sosial antar sesama manusia seperti pernikahan, hubungan sosial ekonomi, jual beli, wakaf, hubungan sosial politik, dan begitu seterusnya. Filsafat lebih menekankan aspek logika dalam pemikiran keislaman. Jika pola pemikiran teologi kalam lebih berdasarkan pada nas-nas atau teks keagamaan, maka filsafat sebaliknya. Dia lebih berangkat dari premis logis yang ada di balik teks. Jika kalam teologi lengkap dengan teks, dalil-dalil Al-Quran dan hadis, maka filsafat lebih pada pencarian makna, substansi, esensi dari peranan dalam teks-teks yang tersurat setelah melalui proses interpretasi. Tasawuf lebih menekankan pada aspek esoterik atau kedalaman spiritualitas batinnya dari keagamaan Islam. Perlu dicatat bahwa tasawuf muncul sebagai reaksi atau respon terhadap nyata padunya pola pikir kalam dan fikih yang dianggap terlalu kering dan formal di satu pihak, dan terhadap filsafat yang dianggap terlalu mementingkan akal dan menepikan kolbi, hati, dan rasa. Di dalam perjalanan sejarah pemikiran Islam, keempat disiplin ilmu yang semula secara bersama-sama memperoleh inspirasi awalnya dari Al-Quran dan As-Sunnah tidak selalu dapat menyatukan visi keilmuan. Keempat ilmu agama Islam tersebut mengembangkan wilayah dan citra keilmuannya sendiri. Pada suatu saat, pertentangan antara keduanya sedemikian keras sehingga seolah-olah keempat kluster tersebut tidak berasal dari poros dan sumber yang sama, padahal keempat-empatnya adalah bentuk penafsiran dan pengembangan keilmuan oleh para pencetusnya yang sama-sama mengklaim memperoleh sumber inspirasi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh saudari Fitriani.